Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, dalam podcast kali ini ketemu lagi nih bersama saya Aras Triana Putri di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Karena setiap suara itu bermakna. Teman pemilih, kali ini pada tayangan ini kita akan mengangkat tema mengenai keterbukaan informasi sebagai pilar demokrasi dalam mewujudkan pemilu dan pilkada yang berintegritas. Di studio kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya sangat kompeten. Beliau merupakan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Langsung saja nih kita sapa Bapak Junaidi Arfian Kasib. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik dan sehat, semangat juga buat Pak Aras juga dan teman-teman dari KPU Provinsi Bengkulu. Sehat selalu dan sukses. Amin. Jadi alhamdulillah dalam keadaan sehat hari ini ya Bapak ya. Alhamdulillah. Nah Bapak, ini suatu kehormatan nih untuk Aras bisa berbincang-bincang dengan Ketua KIP Provinsi Bengkulu ini. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita ini Pak, mungkin dari teman pemilih banyak nih yang belum mengenal siapa sih Bapak Junaidi ini. Nah, boleh Pak mungkin untuk perkenalan dulu kepada teman pemilih kita yang ada di rumah. Boleh Terima Pak? kasih. Saya nama Junaidi Arfian Kasib, biasa dipanggil Kamel dengan teman-teman. Artinya saya sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk periode 2024 sampai 2028. Ya, kemarin kalau nggak salah pas 1 tahun kami sejak dilantik. Ya, sudah 1 tahun menjalankan tugas sebagai komisioner di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Kalau pendidikan, saya alumni S1 saya di FISIP Universitas Bengkulu, jurusan Kesejahteraan Sosial. Kalau ini S2-nya juga di FISIP Unip di jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, kalau itu pengalaman-pengalaman berorganisasi, ya kita juga pernah berorganisasi, artinya di beberapa organisasi seperti KNPI, juga di Pemuda Demokrat dan lain-lain. Artinya juga pernah jadi pekerja sosial, pernah juga jadi pengusaha. Jadi artinya sudah banyak juga dinamika yang saya jalan. Sudah dilewati dalam ya hidup. Pak ya. Jadi aktif berorganisasi sedari dulu Bapak ini ya Pak ya. Dan untuk di KIP sendiri itu baru 1 tahun berarti ya Pak ya. Oke Pak, nah tadi kan ini kita akan membahas hubungan dengan keterbukaan informasi. Nah menurut pandangan Bapak nih selaku Ketua KIP ini, apa sih Pak? Aras pengen tahu nih, apa sih keterbukaan informasi itu sebenarnya nih Pak? Dan seberapa penting keterbukaan informasi di suatu lembaga itu Pak? Jadi keterbukaan itu memang penting, artinya kan dalam proses membangun transparansi. Transparansi itu penting untuk akuntabilitas dan tidak hanya untuk mencari informasi atau mendapat informasi, tapi meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengambil kebijakan itu sendiri. Khususnya seperti di KPU ini kan, ini adalah pusatnya sebuah proses demokrasi berjalan di Indonesia ini melalui penyelenggaraan pemilu, dan KPU salah satu lembaga penyelenggara. Jadi hak-hak masyarakat itu penting untuk dijaga. Artinya setiap suara itu ya harus dikawal. Tidak hanya suara tapi juga proses pemilu yang berkualitas dan berintegritas itu malah menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Artinya ya pemilu itu kan memilih pemimpin. Kalau prosesnya baik, artinya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang berkualitas, baik itu legislatif, pemilu kada maupun pemilu presiden. Kan kita pahami ada juga dinamika yang terjadi, ya biasanya ini kan di pasca pemilunya. Namun pentingnya untuk mengawal
keterbukaan informasi ini ya dalam relnya juga ada aturan, bukan berarti terbuka itu bebas semau-maunya juga tidak. Ada regulasi yang membatasi dan ini juga harus dipahami semua pihak. Jadi keterbukaan itu hak dari mungkin teman pemilih kita ini ya Pak Ya, yang ada di rumah kalau katakanlah itu kaitannya teman dengan pemilu ya. kaitannya dengan pemilu dan pilkada. Dan kalau untuk kepentingan sangat penting ini ya Pak Ya. karena masyarakat tentunya harus mengawal proses dari demokrasi itu sendiri ya Pak ya. Jadi benar-benar penting nih teman pemilih. Banyak lagi nih mungkin yang bakal kita tanya ini ke Ketua KIP Provinsi Bengkulu Bapak Junaidi nih. Nah Pak, kalau kan kita sudah melaksanakan pesta demokrasi nih ya Pak ya. Nah kalau dilihat dari pesta demokrasi kemarin yang sudah berlangsung, yang sudah diselenggarakan khususnya nih oleh KPU Provinsi Bengkulu. Bagaimana nih Pak, sudah terbukakah Provinsi Bengkulu selama tahapan-tahapan mulai dari tahapan awal sampai pasca ditetapkannya nih pemimpin kita yang sudah terpilih? Bagaimana nih Pak pandangan Bapak? Saya melihat dalam proses ini ya KPU sudah sangat informatif lah dalam tahapan-tahapannya. Kita mulai dari proses DPS, daftar pemilih sementara, terus sampai DPT ya, DPT finalnya ya, sampai DPTB tambahan juga, terus proses sirekap, artinya kan di upload C1, terus kita juga ada masa uji publik terhadap calon, terus ya kita juga memantau itu. Jadi sipol juga. Kebetulan kami dilantik akhir tahun 2024 ketika semua proses yang pilkada sedang berjalan. Tapi di pusat, di KPU, di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, sebelum pemilu biasanya kan Bawaslu memetakan potensi kerawanan pemilu di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kebetulan kami punya regulasi juga Perki nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan umum dan pemilihan. Artinya itu jadi dasar untuk Komisi Informasi melakukan visitasi, memantau dan mengevaluasi. Artinya dari situ kita melihat proses memotret keterbukaan informasi yang di penyelenggaraan pemilu dan itu tidak hanya KPU, Bawaslu-nya juga. Ini itu dilakukan dari kalau 2024 KIP RI melaksanakan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Februari 2024. Jadi setiap potensi-potensi rawan, nah itu hasil pemetaan dari Bawaslu, KIP RI memantau itu dan mencoba mengeliminir potensi kerawanan itu juga menurun. Artinya kerjasama antar lembaga itu perlu juga dilakukan karena itu. Nah, sebelum lebih jauh tapi nih Pak, ini kayaknya sudah agak terlalu jauh, tapi sebelum lebih dalam lagi harus mengulik, mungkin Bapak boleh nih Pak sharing ke teman pemilih, KIP ini nih tugasnya apa aja dulu nih Pak, sebelum Aras bertanya lebih dalam lagi, biar teman pemilih paham juga kan Pak, tahu juga apa sih tugas dari KIP itu sendiri sebenarnya. Komisi Informasi itu berdasarkan sebenarnya dasar hukum keterbukaan informasi dulu ya. Dasar keterbukaan informasi publik di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28F. Nah, maka lahirlah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka untuk pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010. Nah, ada beberapa peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan, informasi, terus tentang jadi ada secara ini itu 2 tugas pokok Komisi Informasi. Pertama, penyelesaian sengketa informasi melalui adjudikasi non-litigasi dan mediasi. Yang kedua adalah mengukur kepatuhan badan publik terhadap implementasi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu melalui kegiatan namanya monitoring dan evaluasi badan publik. Jadi itu
ada 3 kategori, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif. Kalau yang tidak informatif juga nggak masuk kategori, berarti tidak informatif. Artinya kita ada proses penilaian, dan KPU saya kasih selamat juga, di pusat KPU RI mendapatkan badan publik yang informatif. Dan di Provinsi Bengkulu sudah dalam proses akhir, tinggal penganugerahan dan pengumuman predikat badan publik yang insya Allah dalam bulan ini kita laksanakan bersama-sama. Gitu. Jadi KIP ini mengawal keterbukaan informasi lembaga-lembaga negara ya Pak ya. Dan kalau misalnya masyarakat memiliki sanksi mungkin atau informasinya dianggap kurang sampai nih ke masyarakat, boleh berarti mengadu ke KIP gitu ya Pak ya. Dan KIP akan menyelesaikan persoalan tersebut ya Pak ya. Nah Pak, dalam konteks pemilu, biasanya Pak, informasi yang paling sering disengketakan ini terkait apa sih Pak? Kalau sengketa itu kan tidak mesti selesai di persidangan. Artinya kami menerima permohonan juga kan kita melihat berdasarkan aturan kan kita melihat legal standing pemohon. Kalau dia perorangan, kalau dia lembaga misalnya media, massa ataupun ormas, kita kan memeriksa legal standing. Nah, kalau memenuhi syarat, ya kita memeriksa lagi jangka waktu permohonan. Jadi sejak dia memohon ke badan publik dan mengajukan keberatan, kan ada jangka waktu. Pertama 14 hari, sudah itu semaksimal 30 hari. Kalau tidak dijawab oleh badan publik, maka keberatan itu, walaupun dijawab dia mengajukan keberatan, maka dia bisa mengajukan di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Jadi tidak juga ini tiba-tiba langsung ke Komisi Informasi minta proses melaporkan ya, gitu, nggak bisa. melaporkan suatu lembaga Jadi gitu ya Pak. lembaga itu kan punya namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Betul. Artinya ini pejabat yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab dalam mengelola informasi di sebuah badan publik. Gitu. Artinya kalau kita ada 3 kategori, artinya vertikal, provinsi, kabupaten, kota. Artinya begitu. Jadi tidak juga, jadi saya sampaikan begini, masyarakat juga harus cerdas, kita juga harus mengedukasi melalui saluran-saluran seperti ini juga salah satunya. Bahwa keterbukaan informasi itu juga tidak kebablasan. Ada aturan-aturan yang mengatur. Dan ini pemohon informasi juga harus bisa secara bertanggung jawab menggunakan informasi yang diminta. Jadi artinya tidak sembarang juga datang-datang minta informasi, tidak. Kita kan melihat ada aturan Perki nomor 1 2013 itu kan. Artinya ada beberapa juga jadi syarat misalnya. Kita bisa menolak permohonan misalnya. Permintaan dalam jumlah besar, permintaan informasi yang tidak sungguh-sungguh dan itikat baik. Jadi artinya semua itu ada aturan. Terbuka tapi juga teratur, bukan semua bablas dibuka semua boleh, tidak juga. Juga ini harus dipahami. Dan PPID juga harus memahami ini, semua PPID badan publik. Dia tidak membatasi secara ini, tapi ya tidak semua kan informasi ada yang serta-merta berkala yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu kan ada tertentu. Nah, kalau untuk penyelenggara pemilu biasanya ya memang itu sengketa-sengketa yang ini tentang DPT ganda lah kan, mungkin ini PPID-nya yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Ada beberapa permohonan itu yang memang secara ini misalnya lembaga-lembaga yang konsen terhadap pemilu itu yang non pemerintah itu meminta data, mungkin kesibukan tak apa, kelalaian, jadi itu jadi sengketa di Komisi Informasi. Di itu tadi penyelesaiannya ada 2 tadi, ada sidang adjudikasi non litigasi ataupun selesai di mediasi. Ada beberapa contoh
dimediasi ternyata ini data bisa diberikan. Ya kita selesai case-nya begitu, Pak Aras. Jadi ada tahapan-tahapan tentunya Iya. ya Pak untuk masyarakat dan teman pemilih juga yang ada di rumah untuk mendapatkan informasi Iya, ataupun melakukan pengaduan terkait iya. informasi itu kepada KPID sendiri ya Pak ya. Nah, kalau mmm, yang perlu tadi kan ada pejabat nih ya Pak ya, pejabat Pengelola pengelola informasi informasi dan dan dokumentasi. dokumentasi di suatu Nah, lembaga. Nah, ini memang turunan dari KIP itu sendiri, tugas-tugas tersebut atau, ada aturan-aturan tersendiri nih Pak terkait, pedoman tugasnya untuk, ya, pejabat pengelola informasi dan jadi dokumentasi itu sendiri Pak? jadi begini, dari Undang-Undang 14 2008 ada PP 61 tadi tahun 2010, terus ada Perkinya juga Peraturan Komunikasi Pusat. Nah, biasanya kalau di lembaga setingkat vertikal seperti kementerian, lembaga non kementerian seperti KPU, Bapak itu, dia punya peraturan sendiri, memang wajib membuat peraturan sendiri tentang keterbukaan informasi publik. Artinya seperti KPU kan ada peraturan KPU nomor 22 tahun 2023 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, KPU provinsi dan kabupaten kota. Nah, khusus pemilu ada per KPU nomor 5 tahun 2023 tentang keterbukaan informasi publik dalam pemilihan umum tahun 2024. Nah, ini per KPU yang khusus dibuat untuk tahun 2024. Mungkin di pemilu selanjutnya KPU akan membuat regulasi mungkin perbaikan-perbaikan. Ini kan berlaku khusus 2024, mungkin di 2029 untuk berlaku semua pemilu. Nah, kalau, bentuk pengawasan spesifik yang dilakukan KIP sendiri nih Pak, terhadap, penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang sudah kita laksanakan kemarin itu apa aja nih Pak contohnya? Ya kita membuka ruang ya, ruang bagi masyarakat dan penyelenggara sendiri gitu. Kami juga harus berdiri di tengah ya. Jadi kita memberi ruang untuk masyarakat dan penyelenggara untuk sebisa melihat sejauh mana, memantau sejauh mana proses keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya itu. Dan juga kita melakukan visitasi lah ke lembaga-lembaga ini penyelenggara termasuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu, penyelenggaraan teknis oleh KPU, dari proses DPT, dari DPS sampai DPT, sampai DPTB terakhir itu juga. Terus kita juga memantau silon, seperti silon, sipol, terus biasanya calon kan ada masa-masa uji publik, gitu kan. Kita bukan mau ikut campur, artinya Komisi Pemilihan bukan ingin ikut campur, tapi kita ada ruang untuk berperan ya, mengedukasi, mensosialisasikan. Kami juga harus berlaku adil seperti itu kan, artinya tidak tidak hanya ikut-ikutan, bukan hanya melepaskan tanggung jawab. Artinya kita ingin pemilu ini berjalan dengan baik, berkualitas. Karena itu penting, seperti saya sampaikan tadi, pemilu yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas, pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas, itu penting. Nah, inilah proses demokrasi ini, semua pihak harus mengawalnya di lini masing-masing. Itu yang penting. Kalau terkait dengan keterbukaan informasi, ada batasan-batasan tersendiri tidak Pak, bagi suatu lembaga itu untuk, ini nih informasi yang bisa kita bagikan ke publik. Oh iya, Itu apa tuh Pak, kira-kira kalau batasannya? KPU kan dia ada dua yang pasti wajib ya. Dalam kategori informasi yang berkala. Berkala itu contohnya itu tadi proses tahapan DPT. Ini kan dia pasti dari mulai DP4 ke DPS itu kan terus sampai DPT selesai, DPT final. Jadi itu kan proses yang diupdate terus. Jumlah pemilih, jenis kelamin laki-laki perempuan, terus kebutuhan khusus difabel, itu kan pasti.
Jadi Berapa banyak jumlah ya pemilih jumlah mungkin ya Pak ya? pemilih gitu kan, itu kan masih harus diupdate jumlah DPT itu kan. Terus berdasarkan varian jenis gendernya kan, artinya itu wajib bagi KPU untuk menayangkannya. Artinya saya melihat KPU juga sudah bagus, artinya dia selain website KPU sendiri, dia juga punya website EPPID. Artinya ada yang khusus itu ada di website EPPID KPU. Websitenya dan juga ada nomor pengaduan itu Ya, artinya sudah untuk mencoba PPID. membuka ruang dan saluran-saluran Betul, bagi betul masyarakat Pak. dan ini ya cukup ya kami apresiasi lah, mudah-mudahan bisa juga dilakukan oleh badan publik yang belum melaksanakan itu. Ini itu yang terus informasi yang serta merta gitu kan, artinya juga wajib. Terus ada beberapa informasi yang dikecualikan. Jadi dia juga kami tidak berdiri undang-undang sendiri. Undang-undang 14 tidak berdiri sendiri. Ada juga undang-undang perlindungan data pribadi. Dan itu sudah dilakukan selama ini oleh KPU sejak undang-undang perlindungan data pribadi diberlakukan. Contohnya begini, DPT diumumkan di tempat terbuka seperti di kantor lurah dipasang gitu kan oleh KPU, oleh PPS. Gitu kan. Tapi kan nick-nya ditutup. Betul. Nah, artinya dia terbuka tapi ada berkaitan dengan perlindungan data pribadi, maka nick-nya ditutup. Dan orang kan boleh memastikan bahwa saya terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Silakan cek di kantor lurah atau di KPPS kalau sudah terbentuk. Intinya itu. Tapi itu tadi. Dan kita juga ada untuk cek DPT Cek online DPT juga online kemarin itu ada Pak. kan artinya Betul, kan iya. saya masuk sipol atau tidak Iya, gitu kan betul. artinya terdaftar di Panwaslu. Kalau kami tidak. Ya, silakan datang ke KPU mengajukan surat untuk mencabut namanya dari sipol misalnya dan itu kan yang sudah tergabung sudah di berjalan partai dan politik, itu kan betul. ya kami pantau lah ya, proses-proses itu. Hak masyarakat itu kan satu. Ketika dia memang anggota partai ya dia tidak keberatan ketika namanya istilah kerennya kan dia dicatut. Iya betul Nah, dicatut. artinya kan Kebanyakan dari masyarakat dicatut. diberikan kesempatan untuk mencabut itu. Betul. Mungkin dengan syarat surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai, maka KPU menghapus namanya dari sipol itu. Gitu. Jadi proses-proses ini kan harus kita mengedukasi masyarakat penting. Artinya seperti itu tadi. Apa data dan informasi yang wajib KPU berikan? Iya, itu salah satu pertanyaan nih Pak. Ya. Sebagai keterbukaan informasi apa nih salah satu bentuk informasi yang wajib diberikan nih oleh KPU Ya artinya tadi? itu tadi, setiap tahapan itu harus diberikan ke masyarakat, disajikan dalam kategori informasi yang berkala. Artinya itu tadi seperti DPT itu kan proses Penyelenggaraan ya Pak ya. penyelenggaraan, Iya. distribusi Logistik, logistik gitu, betul. artinya. Dan sampai mungkin untuk perhitungan gitu ya Pak ya. Sampai kita mantau sampai Sirekap juga kita pantau kan upload C1. Walaupun ya kita memahami tidak ada yang sempurna dalam proses, masih ada kontroversi, masih ada ini yang artinya keberatan ya. Ini kan masih human error-nya tinggi ya. Kita memaklumi ketika dukungan infrastruktur digitalisasi di beberapa wilayah juga sangat minim kan. Dan itu kan masih bisa kita ditaruh di ambang toleransi. Artinya ada beberapa wilayah dia tidak terjangkau blank spot. Artinya kan dia harus manual, perlu waktu berapa jam untuk sampai mungkin ke PPK-nya, mungkin direkap di PPK-nya, diupload setelah di PPK-nya, ataupun di zona yang tidak blank spot. Nah itu kan artinya kita tidak juga, KPU belum mengupload Sirekap hasil perhitungan C1 di desa ini. Yang kita kan nanya saja, itu kendalanya apa? Ini Pak, persoalannya ini tidak ada sinyal internetnya, nggak bisa diupload. Ya kita nggak bisa maksa dalam kondisi seperti itu. Yang juga harus dimaklumi. Dan itu kita anggap masih di ambang toleransi margin error yang terjadi. Itu salah satu bentuk pengawasan dari KIP sendiri terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang sudah ya Pak. Kalau masyarakat teredukasi dengan baik di pemilu itu kan
sengketa pemilunya, bukan sengketa informasi saja, Betul. sengketa pemilunya kan kecil. Artinya begitu. Karena apa? Masyarakat juga paham. Dan kita memantau ini, artinya sengketa pemilu itu muncul setelah pemilu. Gitu. Betul. Misalnya ada calon legislatif yang bermasalah. Kan ketika penetapan DCS ke DCT itu kan ada uji publik. Kenapa nggak saat itu bantu KPU? Orang ini pernah terpidana misalnya, tapi dia tidak membuat pernyataan resmi di media. Tapi setelah terpilih baru ribut. Gitu. Ini kan juga telat, baik, tapi akan lebih baik ketika di awal. Gitu. Karena KPU sendiri tentunya sudah mengumumkan Iya. atau ada tahapan-tahapan tersendiri Iya. ya Pak untuk itu dan masanya tersendiri ya Pak ya. Jadi kendalanya kalau saya lihat di KPU ini bukan teknis, ya, tapi persoalan kita bersama lah semua pihak. Persoalan mengedukasi masyarakat dalam mengawal proses pemilu. Itu yang penting. Secara teknis sudah bagus, artinya ya dari mulai sistem-sistem digital yang dikembangkan KPU seperti Sidali, Sitab apa itu terus sampai Sirekap itu sudah murah, hemat biaya. Jadi itu saya pikir jadi catatan kami itu tadi. Belum lagi kita bicara netralitas ASN, terus black campaign, ya itu memang harus kita sampaikan bahwa ini memang bukan tanggung jawab KPU saja, tapi tanggung jawab semua pihak. Oke Pak, ini menarik ya Pak. Tapi mungkin akan kita lanjutkan lagi nih Pak. Kita istirahat, kita jeda sebentar. Untuk teman pemilih jangan kemana-mana ya, kita lanjutkan lagi nanti di segmen 2. Baik teman pemilih, ini kita masih bersama narasumber kita, Bapak Junaidi. Nah Pak, kita lanjutin lagi nih Pak, bincang-bincang kita tadi terkait dengan sengketa-sengketa yang informasi yang ada di KPU ya Pak ya. Kalau tadi Bapak bilang terkait dengan DPT biasanya ya Pak. Nah, kalau sehubungan dengan anggaran dan logistik ini rentan juga ini kan ya Pak ya. Nah, dua aspek ini kan krusial tuh Pak. Dalam penyelenggaraan pemilu pasti itu juga yang jadi sorotan. Nah, sejauh mana sih Pak Komisi Informasi sendiri mendorong dan memastikan bahwa informasi detail mengenai penggunaan anggaran dana pilkada dan proses pengadaan distribusi logistik itu sendiri dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Jadi kalau anggaran itu pastilah persoalan krusial yang jadi sorotan semua pihak. Distribusi logistik gitu kan. Jadi ya kalau anggaran itu kan sesuai amanat undang-undangnya, dia adalah informasi yang terbuka. Mungkin itu apakah itu bersumber dana APBN, APBD ataupun dana hibah yang dikelola oleh KPU. Namun dia bisa terbuka setelah ada proses audit dari lembaga yang berwenang seperti BPK ya Pak. BPK. Jadi kalau belum diaudit juga belum bisa dibuka karena mungkin ya, masih belum final angkanya, mungkin ada temuan, ada pembayaran belanja tidak untuk peruntukan. Jadi dia masih bisa dikecualikan karena belum selesai diaudit. Dia akan bisa jadi terbuka dan memang harus terbuka setelah audit selesai. Artinya itu tadi yang saya sampaikan, semua pihak harus melaksanakan keterbukaan informasi ini secara bertanggung jawab. Termasuk pemohon. Pemohon juga misalnya meminta informasi penggunaan dana, logistika, DPTK atau apapun yang berkaitan dengan tugas fungsi pokok KPU. Jadi dia harus bertanggung jawab. Kalau dia kan ini di aturannya juga ada, di peraturan Komisi Informasinya juga ada. Ya, kalau dia lembaga, dia harus memenuhi syarat legal standingnya. Punya dasar hukum organisasinya, lembaganya, terregistrasi atau tidak, terverifikasi atau tidak. Misalnya kalau media biasanya itu kan terregistrasi, terverifikasi di Dewan Pers, memenuhi syarat.
Terus kalau ormas biasanya dia terdaftar tidak di Kesbangpol. Maka kita itu tidak berdiri sendiri aturannya, Mbak Aras. Artinya kita melihat perdanya ada tidak, per KPU-nya apa, kalau untuk KPU kan undang-undang ormasnya apa, terus seperti tadi undang-undang perlindungan data pribadi yang bagi ini membunyikan apa yang ada hubungan dengan keterbukaan informasi dan undang-undang keterbukaan informasi itu sendiri. Jadi kita tidak juga berkacamata kuda bahwa ini saklek undang-undang keterbukaan informasi. Tidak. Ya kita melihat. Contohnya lagi, kalau ada permohonan sengketa masuk ke kami, tapi itu sudah dalam proses penyelidikan aparat, kami tidak boleh melanjutkan proses. Stop. Artinya itu. Pastilah kalau ini persoalan-persoalan anggaran itu memang rentan ya. Tapi itu tadi, kalau dia belum diaudit, dia masih dikecualikan. Karena akan menimbulkan kesimpang siuran kalau diberikan sebelum diaudit. Kalau audit kan sudah final oleh lembaga yang berwenang seperti BPK, dia sudah selesai. Nah, kalau itu belum selesai, bahwa ini belum bisa dipublikasikan. Ya, artinya itu. Terus tahapan-tahapan distribusi logistik. Biasanya kan KPU udah selesai urusan itu. Dia ada jadwal. Betul, terjadwal. Ya, sampai melipat kertas suara, terus distribusi, packing, distribusi ke TPS, tanggal sekian. Dan kalau ada kendala itu saya sampaikan tadi. Bahwa mungkin ini dalam proses distribusi di beberapa wilayah tertentu memang ada kendala secara teknis, misalnya alam, mungkin juga jalannya yang belum bisa. Di musim hujan kan mungkin mobil susah masuk. Jadi ini juga kendala yang bisa juga kita toleransi karena kondisinya. Dan itu kan dalam persentasenya tidak besar. Artinya begitu. Ya, artinya setiap tahapan proses pemilihan umum juga dipublikasikan ketika proses coklit. Kita pantau juga dari awal coklit itu baik langsung maupun melalui media seperti di baliho, di depan kantor KPU sendiri kan sudah dipublikasikan. Artinya itu sebuah saluran informasi bagi masyarakat. Tapi satu lagi saya tekankan, persoalan kita ini kan di kepedulian masyarakat sendiri masih rendah. Ya, kita berusaha mempublikasi terbuka, tapi masyarakat kan tidak begitu antusias. Jadi kadang-kadang setelah DPT final, dia baru ribut, saya nggak terdaftar nih. Gitu. Padahal sudah berapa kali ruang sejak DPS, dia sudah diberikan kesempatan sampai cek DPT. Lapor ya Pak ya, kalau misalnya belum masuk. Dia merasa kebiasaan, saya pasti terdaftar. Saya pasti terdaftar. Ya ada memang perlu seperti itu, kita juga memberi masukan, seperti contoh DPT ganda dalam satu kota, orang pindah domisili, terus kan ya ini kan jangan juga apa ya, maksudnya ini perbaikan, bukan kesalahan sudah terjadi, tapi kan jadi perbaikan ke depan. Evaluasi ya, artinya ada beberapa wilayah yang padat penduduk, mereka ngontrak, mereka mendaftarkan kependudukannya di RT setempat, tapi kan mereka sering cepat pindah ke kontrakan lain, di RT lain. Tapi kan dia daftar lagi pas menjelang pemilu. Yang ini juga tidak dicabut, nah dia muncul dalam waktu yang sangat dekat ini kan wajar saja terjadi. Tapi ini kan perlu semangat bersama. Jadi selain lembaganya itu sendiri terbuka terhadap informasi, diharapkan masyarakatnya atau teman pemilih yang ada di rumah itu juga antusias ya Pak terhadap informasi, untuk mencari tahu informasi itu sendiri ya Pak. Nah Pak, kalau tadi sudah dijelaskan tugas KIP ya Pak ya. Nah, selain yang tadi sudah dijelaskan nih Pak, kan dalam menyelesaikan sengketa nih, strategi KIP sendiri itu selain penyelesaian sengketa, ada nggak bentuk edukasi terhadap teman pemilih itu Pak, yang ada di rumah atau masyarakat Bengkulu sendiri terkait dengan keterbukaan informasi itu sendiri?
Iya, kita karena kita sendiri punya peraturan Komisi Informasi Pusat nomor 1 tahun 2019 tentang proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi itu. Jadi dia memang khusus untuk pemilihan umum dan pemilu dan pemilihannya. Artinya ada karakteristik peraturan Komisi Informasi yang ini tentang pemilihan umum ini. Dia prosesnya cepat. Beda dengan peraturan Komisi penyelesaian sengketa informasi yang secara umum ya. Pakai nomor 2013 itu. 1/2013. Artinya kita memahami bahwa proses ini berjalan cepat ya. Ada batas waktu. Ada batas waktunya. Jadi peraturan Komisi Informasi juga menselaraskan itu. Artinya misalnya contoh, Komisi Informasi bisa menyidangkan perkara yang dimohonkan oleh pemohon tanpa kehadiran termohon. Dan juga sengketa informasi bisa dihentikan persidangannya jika termohon 2 kali berturut-turut tidak hadir. Jadi perkaranya langsung digugurkan. Ini kita yang menselaraskan dengan proses tahapan. Iya. Jadi cepat ya kita bisa melihat itu. Jadi saya kalau dengan pemilih atau teman pemilih ini artinya terutama yang anak muda. Anak muda itu penting, harus paham berdemokrasi, mengerti proses pemilu. Artinya begini, masa depan ini kan milik anak muda hari ini. Betul, Pak. Nah, pemimpin yang mereka pilih itu nggak main-main. Pemimpin yang kita pilih ada menentukan masa depan kita selama 5 tahun. 5 tahun ke depan, betul. Jadi Pak. kalau kita salah memilih, ya jangan nyalakan orang lain. Kenapa Anda memilih seseorang? Karena kita mengakses informasi tentang calon itu. Misalnya, calon kepala daerah kah? Calon legislatif kah? KPU kan membuka ruang ini. Masa uji publik, mengumumkan biodata. Nah, itu kan KPU sudah memberikan ruang itu. Tinggal kepedulian kita sebagai pemilih untuk mengetahui orang yang bakal kita pilih. Mencari tahu latar belakang. Iya, artinya kita bisa melihat kredibilitas, integritas, kapabilitas yang orang yang akan kita pilih. Rekam jejak dari siapa yang bakal kita pilih. Gitu ya, Pak. Pemilih yang baik itu pemilih yang cerdas memilih. Bukan dalam tanda kutip memilih seseorang karena sesuatu. Dan ini yang harus kita sama-sama lakukan edukasi itu. Karena jadi kita jangan bicara memilih pemimpin yang berkualitas, Mbak Aras. Tapi pemilih yang berkualitas itu jauh lebih penting. Jadi bukan hanya siapa yang dipilih, tapi yang kita memilih pun kita juga harus meningkatkan kualitas kita, diri kita. Oke, Bapak. Nah, jadi Bapak, kalau ini boleh nih Pak diberitahu kepada teman pemilih, termasuk Aras sendiri nih Pak. Bagaimana sih Pak prosedur yang benar untuk mengajukan permohonan informasi itu sendiri kepada lembaga yang ingin kita mintakan informasi itu seperti apa sih Pak? Artinya masyarakat ataupun lembaga yang membutuhkan informasi, mereka mengajukan permohonan ke badan publik istilahnya, misalnya KPU, dia bersurat dan bertanggung jawab, artinya sudah ada di peraturan Komisi Informasi, di peraturan pemerintahnya juga ada, di PKPU-nya juga ada belangko yang disiapkan, artinya melengkapi syarat-syarat administrasi seperti KTP, kalau dia dan ada tujuan permohonan informasi. Nah, PPID menerima ini, PPID memeriksa, menilai apakah ini memenuhi syarat legal standing istilahnya kan. Misalnya dengan dasar rumah tangganya, atau terdaftar tidak kalau media tadi di Dewan Pers, kalau organisasi mungkin kita lihat peraturannya kan itu tadi terdaftar tidak di Kesbangpol. Misalnya KPU boleh menyurati Kesbangpol provinsi, kami minta daftar organisasi yang terdaftar di
Kesbangpol Provinsi Jadi Bengkulu. tidak sembarang informasi itu kita berikan ke pihak luar gitu ya untuk Bukan itu tidak ya, Pak? sembarang, Ah. tapi lebih pada pemohon informasi yang bertanggung jawab. Oh, jadi gitu ya Pak ya. Jadi memastikan pemohon informasi itu bertanggung jawab Ya, terhadap informasi yang akan kita berikan itu ya sendiri yang ya Pak. dia minta. Oh Artinya iya. kan karena di situ kan ada tujuan permintaan informasi digunakan untuk Untuk apa. apa? Betul. Nah, kalau sederhana kan misalnya begini, saya contohkan. Skripsi mahasiswa menyurati KPU meminta data DPT, jumlah DPT untuk penelitian skripsinya. Betul. Kan dia pasti lampirkan tuh judul skripsi, surat-surat dari fakultas, prodinya. Universitas ya Pak ya. Jadi, dan dia biasanya kan melapor ke Kesbangpol. Kesbangpol baru mengarahkan ke lembaga, misalnya KPU. Artinya kan KPU boleh saja meminta dalam tertulis. Berikut kami menyerahkan data yang diminta oleh yang bersangkutan. Namun untuk secara ini informasi yang sudah kami berikan digunakan secara benar. Kami meminta setelah data ini data atau informasi digunakan, kami minta pihak pemohon untuk memberikan laporan atas penggunaan informasi tersebut kepada KPU Provinsi Bengkulu. Mungkin ada waktu misalnya selambat-lambatnya. Kalau skripsi kan mungkin setelah dia tamat. Kalau pemohon informasi biasa 3 bulan sejak informasi diberikan. Artinya itu tadi. Ada bentuk tanggung jawab yang Iya, harus kami juga kan ini misalnya kami juga sudah mencoba lah melaksanakan aturan yang ada di Komisi Informasi. Contohnya kami ada peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang penghentian sengketa informasi dengan tidak sungguh-sungguh dan itikat baik. Jadi kami bisa memperhatikan itu. Artinya, karena aturannya sudah jelas. PPID itu bisa menolak atau menerima permohonan informasi. Karena di aturan itu tadi, permintaan informasi itu terbuka, tapi juga dilakukan sesuai dengan aturan dan bertanggung jawab. Semua pihak. Seperti pemilih tadi, pemilih yang berkualitas, itu lebih penting. Kenapa? Kalau pemilih yang berkualitas, dia akan memilih yang berkualitas. Betul Bapak. Persoalannya bukan daripada siapa yang dipilih. Yang dipilih ini udah jelas dia memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dia. Nah, udah selesai. Diumumkan di DCT kah, di calon kepala daerah kah. Tapi kan ada ini tadi rekam jejak yang tidak diketahui secara umum. Maka kalau pemilih cerdas dia paham. Oh, saya akan memilih si A karena saya tahu, saya kenal, saya ini integritasnya saya tahu, Rekam jejaknya rekamnya juga saya tahu. paham. Ya, Jadi saya menyorotinya itu penyelenggaraan berkualitas penting, calon pemimpin penting. Tapi yang paling penting itu pemilih yang berkualitas. Jadi itu yang terkunci dan itu tugas kita bersama mengedukasi teman-teman pemilih kita. Ya itu. Baik Bapak. Ini menarik sekali dan masih banyak sebenarnya yang bisa ketahui dari Bapak, pelajari dari Bapak. Tapi berhubung waktu ini Pak yang tidak memungkinkan untuk kita lanjut berbincang, tapi mungkin bisa di segmen-segmen lain kali ya Pak ya. Tapi sebelum Aras tutup nih podcast kali ini Pak, ada nggak nih Pak pesan khusus kepada teman pemilih yang ingin Bapak sampaikan selaku Ketua Komisi Informasi sendiri? Artinya begini, saya sedikit saja ya kan ini kaitannya dengan pemilu dan demokrasi. Ada kata-kata yang disampaikan oleh seseorang itu demokrasi dies in darkness. Demokrasi itu mati dalam kegelapan. Dan transparansi itulah cahaya dalam kegelapan. Setiap satu suara itu penting dan transparansi itu adalah proses memantau setiap proses pemilihan umum. Maka kita menjaga kualitas demokrasi itu penting. Itu tadi proses yang berkualitas, berintegritas akan menghasilkan produk pemilu yang sangat berkualitas. Saya tekankan teman-teman pemilih
cerdas memilih, jadilah pemilih yang berkualitas. Karena pilihan Anda menentukan nasib bangsa ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Jadi teman pemilih juga dituntut untuk lebih aktif lagi ya Pak ya. Oke, lebih berkualitas lagi tentunya dengan banyaknya informasi-informasi yang digali ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Mungkin teman pemilih itu tadi podcast kita bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Bapak Junaidi. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sama-sama Mbak Ras. Baik teman pemilih, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Untuk teman pemilih yang ada di rumah, jangan lupa subscribe, like, and comment podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Saya Aras Triana Putri dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.